Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan banyak-banyak kita bersalawat kepada beliau, kita semua akan mendapatkan syafaat di akhir nanti. Selamat siang Bapak atau Ibu yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan isi materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Melani dari program Studi Sosiologi dengan NIM 23103052. Baiklah, untuk mempersingkat waktu di sini, izinkan saya menyampaikan sedikit materi saya tentang cara mengatasi rasa tidak tenang dan khawatir terhadap segala sesuatu. Mengapa rasa tidak tenang dan khawatir begitu umum terjadi? Karena setiap orang pada umumnya pasti mempunyai rasa tidak tenang dan khawatir terhadap segala sesuatu. Khawatir terhadap segala sesuatu ini contohnya seperti kita trauma terhadap kegagalan pada sebelumnya. Gejala yang muncul cenderung bervariasi pada individu. Gejala yang akan muncul ini seperti rasa tidak menyenangkan, ketakutan, gelisah, dan jantung yang berdetak. Sudah banyak yang membuktikan bahwa rasa tidak tenang dan khawatir ini yang berlebihan tidak hanya bisa mengganggu kesehatan mental, tetapi juga kesehatan fisik. Khawatir terhadap segala sesuatu sebenarnya tidak buruk, tapi efek yang ditimbulkan sangat berdampak negatif pada tubuh dan bisa menyebabkan kita depresi sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti bunuh diri itu terjadi. Cara mengatasi rasa tidak tenang dan khawatir ini bisa menggunakan beberapa poin atau metode agar kita tidak terlalu cenderung berpikir yang tidak-tidak, yaitu dengan cara yang pertama, kita selalu berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melibatkan beliau di dalam segala hal agar kita hidup dalam tenang dan damai, dan selalu taat beribadah agar segala sesuatu yang kita kerjakan akan merasa tenang. Yang kedua, selalu tenangkan diri meskipun terdengar sangat sulit. Cobalah untuk tidak menekankan diri, yaitu seperti jangan pernah berpikir yang tidak-tidak dan tidak perlu memaksakan diri untuk selalu melakukan itu, karena semakin kita tertekan maka semakin kita gelisah. Ketiga, jangan pernah menghiraukan perkataan dan omongan orang-orang yang selalu mengomentar segala sesuatu tentang hidup kita. Omongan dan perkataan orang sangatlah mempunyai rasa khawatir tersendiri, karena orang-orang tidak akan selalu menilai hidup kita yang baik, tapi yang buruk juga penilaian orang pasti akan selalu buruk dalam segala sesuatu yang terjadi pada kita, sehingga membuat rentan untuk melangkah. Yang keempat, dengan menyibukkan diri seperti jangan terlibat dalam kegiatan yang membuat kita teringat pada pengalaman yang menyakitkan, dan mencoba mencari pengalaman baru dan lingkungan baru agar tidak merasa kesepian akan terus-menerus kita rasakan jika hanya bisa berdiam diri dan meratapi keadaan yang tidak nyaman ini. Yang kelima, selalu berpikiran yang positif terhadap segala sesuatu yang belum terjadi. Kemampuan kita agar selalu berpikiran positif ini bisa membuat kita rasakan rasa tenang dan tidak khawatir yang berlebihan, karena setiap hal yang kita coba tidak akan sepenuhnya gagal kalau kita selalu tekun dan mencoba dan pantang menyerah. Yang keenam, ubah mindset utama yaitu menciptakan keyakinan baru yang menarik pada diri sendiri, melihat kegagalan dari sudut pandang yang berbeda, dan selalu percaya bahwa kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan gali lebih jauh apa hikmah yang dapat kita pelajari dari kegagalan sebelumnya dan untuk diperbaiki ke depannya.
memiliki rasa penasaran dan berkomitmen untuk terus belajar dan mencoba sikap seperti kelas yang kosong yang perlu diisi dengan ilmu-ilmu di sekeliling kita, dengan belajar dan mentoring diri, lakukan apa yang kita sukai, dan cinta terhadap apa yang kita lakukan akan lebih mudah untuk berhasil jika kita semangat dan benar-benar menyukai apa yang kita lakukan. Selalu menginspirasi dan terinspirasi oleh orang lain. Mungkin kita mempunyai rasa iri terhadap orang apalagi mereka sudah melangkah jauh lebih dari kita, tetapi itu tidak membantu kita untuk berhasil. Tetap selalu berkomitmen untuk menjadi inspirasi bagi orang lain dan menggunakan kesuksesan orang lain untuk mendapatkan inspirasi juga. Yang ketujuh yaitu menciptakan pola hidup yang sehat, minimal konsumsi gula dan karbohidrat olahan, atau meningkatkan asupan vitamin dan beberapa makanan yang bisa mengatasi depresi, dan tidur lebih cukup sehari seperti 7 jam, dan singkirkan hal-hal yang bisa membuat kita terganggu dalam pikiran. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu selalu yakin terhadap segala sesuatu yang kita lakukan, selalu tekun dan selalu semangat dan pantang menyerah, karena setiap kegagalan pasti ada kesuksesan, asal kita selalu berusaha dan terus belajar agar menjadi apa yang kita harapkan, dan selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kita melakukan apapun kita bisa merasa tenang dan damai. Saat kita berhasil, jangan pernah umumkan kepada orang lain, cukup simpan saja dalam diri sendiri dan rasakan apa yang kita lakukan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Apabila penyampaian saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah saja. Dengan ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.